Salam jumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bacaan dari Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai sebuah pesan, tidak perlu lagi kita otak-atik bacaan ini. Pesan dari Yesus ini terang, jelas. Kalaupun harus atau kalaupun kita ingin memberi komentar sebagai pendalaman, kita hanya ingin melihat pengulangan yang Yesus lakukan dalam kata-katanya. Ada 3 nasihat. Yang pertama itu memberi sedekah, yang kedua itu berdoa, yang ketiga itu berpuasa. Dan itu adalah aksi yang diharapkan dilakukan oleh orang beriman dalam masa Prapaskah secara istimewa. Bukan hanya di masa Prapaskah, tetapi masa Prapaskah adalah waktu yang istimewa untuk melakukan ini. Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Kalau diperhatikan, ada kata yang selalu muncul setiap kali Yesus memberikan nasihat tentang ketiga hal ini. Apa itu? Bukan supaya dilihat orang. Saya pikir ini yang penting. Bukan supaya dilihat orang. Mau mengatakan bahwa untuk hidup rohani yang paling dalamlah kita lakukan ini. Kadang menjadi salah dimengerti. Dikatakan janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Oh, kalau begitu, kalau memimpin doa di 2 lingkungan, di gereja, itu bukan itu yang penting. Yang penting hati kita. Bisa salah mengerti. Yang salah itu bukan karena ia berdiri di dalam rumah ibadat, berdoa di sana, bukan itu. Tetapi karena alasannya supaya dilihat orang. Motivasinya yang menjadi persoalan. Karena di masa sekarang ini, kadang kita disituasikan untuk berdoa di pinggir jalan, di bus misalnya. Seperti di video-video yang sebelumnya pernah saya katakan, di sini
sangat umum melihat orang berjalan dengan rosario di tangan. Dan di waktu yang sama orang di sini individual. Dalam arti, lakukan kelakuanmu, kulakukan kelakuanku. Nah, ketika dia berdua rosario, sementara orang sudah punya konsep lakukan apa yang kau lakukan, kulakukan apa yang kulakukan, itu berarti dia berdua rosario bukan supaya dilihat orang, karena dia tahu dia melakukan itu untuk dirinya, dan dia tahu orang tidak akan mengambil pusing tentang dirinya. Maka bukan dengan sendirinya berdoa di rumah ibadat, berdiri di sana atau di tikungan, ini tidak sesuai dengan keinginan Allah. Yang tidak sesuai dengan keinginan Allah adalah motivasi bila untuk dilihat orang. Sama halnya tadi dengan memberi sedekah. Kalau memberi sedekah di depan orang, dalam arti di pinggir jalan atau di dua lingkungan atau di dalam gereja, itu tidak pas. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan dalam kitab suci. Bisa menjadi keliru. Yang tidak pas itu bila supaya dilihat orang. Sekali lagi motifnya. Kadang menjadi salah memahami kalau yang dinilai adalah tampilannya, begitu. Misalnya ada seorang makan dengan 5 jari dengan tangan. Bagaimana? Tidak ada etika. Padahal kita tidak tahu apa yang di belakang. Dia tidak punya sendok, misalnya. Atau dia sedang makan terburu-buru atau alasan lain. Kita tidak bisa menilai dari yang tampak. Ada orang memberi sumbangan di depan kita supaya kita lihat. Belum tentu. Karena di kedalaman hatinya dia yang tahu. Dia memberi itu di depan orang. Apakah karena dia punya kesempatan yang paling baik pada saat itu, atau supaya kita lihat, dia yang tahu. Maka karena itu, kita punya penilaian pribadi dan itu sangat manusiawi. Ada penilaian pribadi kita. Tetapi dalam kemanusiawian kita tetap menyadari motif terasli yang paling benar itu dia sendiri yang tahu. Sama halnya dengan kita. Kita itu memberi sedekah dilihat orang. Kita itu berdoa ternyata dilihat orang. Kita itu berpuasa dilihat orang. Apakah supaya memang mereka melihat atau karena untuk merawat hidup rohani? Kita yang tahu. Yang pasti Yesus dalam bacaan ini mengingatkan, kalau kamu mau berpuasa, kalau kamu mau memberi sedekah, kalau kamu mau berdoa, jangan supaya dilihat orang. Jangan supaya dilihat orang. Kalau ternyata orang melihat, itu urusan lain. Karena bagian yang tersembunyi itu adalah bagian tentang hati kita. Dan ini juga memang mau mengatakan orang yang berdoa dari kesungguhan hatinya akan tetap melakukan itu di ruang yang tersembunyi, di kamarnya, di tempat tidurnya dia akan berdoa. Yang berpuasa itu akan juga berpuasa bahkan ketika orang lain tidak tahu. Atau kita tidak ingin jatuh pada penghakiman, misalnya dengan memposting itu. Sekali lagi, dengan memposting itu tidak dengan sendirinya supaya dilihat orang. Tetapi, apakah benar supaya tidak dilihat orang? Masing-masing yang tahu. Kan begitu. Akhirnya dengan ini kita bisa menilai motivasi kita sendiri. Bacaan ini mengingatkan kita. Ognuno di noi. Setiap orang dari kita ini diperingati supaya kalau melakukan sedekah, memberi sedekah, kalau berdoa, kalau berpuasa, membuat pantang tertentu, mengurangi yang tertentu, dilakukan dari kedalaman hatinya. Nah, sadar bahwa ini dilakukan di kedalaman hati, ini yang akan membawa perubahan dari dalam itu juga. Dan Allah yang dapat melihat yang tersembunyi juga melihat itu, kata bacaan ini. Semoga bacaan ini menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa sedekah, memberi sedekah
berdoa, dan berpantang berpuasa yang kita lakukan di tempat tersembunyi itu, kita lakukan memang untuk kehidupan rohani kita, untuk kebahagiaan sejati kita, untuk kekayaan spiritual yang ingin kita dapatkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pace e bene.